Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan tetap semangat untuk belajar di masa pandemi ini. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya itu pembelajaran yang kedua ya. Tema 1 masih tema 1, subtema 1 masih tentang organ gerak hewan. Pembelajaran 2 terdiri dari mapel SBDP, IPA dan Bahasa Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kalian membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah, bermanfaat buat kita bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman walhamdulillah ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Sebelum Bapak menjelaskan materi, alangkah lebih baiknya kalian harus tahu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini, mapel SBDP dengan mengamati gambar cerita, nanti kalian harus mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. Ya, jadi intinya kalian bisa membuat cerita dan membuat gambar ceritanya. Untuk IPA, dengan mengamati gambar, nanti kalian akan mengamati gambar dan mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. Oke, untuk bahasa Indonesia tujuannya yaitu dengan membaca teks, nanti kalian bisa menentukan ide pokok sebuah paragraf dengan percaya diri ya. Asal tahu caranya, kalau tahu caranya kalian akan percaya diri bisa menentukan ide pokok. Oke, langsung ke SBDP dulu ya, ke seni budaya dan prakarya. Oke, di situ terlihat ada gambar ilustrasi, karena ini gambar cerita pasti ada ceritanya ya. Oke, seperti yang kalian lihat di sini ada gambar ilustrasi, ada seorang laki-laki dewasa dan seorang anak dan beberapa hewan kelinci yang berada di kandang ya. Dan ada makanan berupa rumput dan mungkin wortel ya, nggak ada ya di sini. Oke, mungkin ada wortel ya, bisa saja. Nah, dari gambar ini bisa kalian ceritakan gitu, atau dibalik dari cerita ini dibuat gambar ilustrasinya ya. Nah, di sini Pak Rudi namanya ya, yang laki dewasa. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Oke, dari sini kita tahu anak kecil ini namanya Edo, sedangkan bapak-bapak ini namanya Pak Rudi. Pak Rudi ini punya banyak kelinci ya, jadi Edo ini diajak oleh Pak Rudi ke kandang miliknya, kandang kelinci miliknya ya. Oke, untuk gambar yang kedua terlihat Pak Rudi dan Edo ini memberi makan ya. Jadi Pak Edo dan Rudi memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat Pak Edo. Jadi ada ya, Pak Edo ini memberikan wortel, sedangkan Pak Rudi ini sepertinya memberikan rumput gitu ya. Nah, silakan. Jadi dari cerita ini gambar ilustrasinya ya disesuaikan. Jadi Pak Rudi sama Edo ini memberi makan ke kelinci. Oke, dari gambar ini Edo sepertinya bermain dengan kelinci ya. Jadi Edo itu senang sekali, Edo tertawa kekeringan, lihat Edonya tertawa ya. Jadi disesuaikan. Jadi kalau di sini ceritanya tertawa, maka gambarnya terlihat tertawa gitu ya. Kegirangan melihat tingkah lucu kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Oke. Selanjutnya lihat Edo ini sepertinya suka meniru gerakan kelinci ya. Jadi semakin lama diamati tingkah lucu kelinci ini semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlari mengajak kelinci sekali. Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, berdiri dengan dua kaki. Dan ini ceritanya ya. Jadi ini gambar ilustrasinya seperti itu.
Jadi cocok gitu ya, antara cerita dengan gambar ilustrasi ini cocok. Oke, sedikit penjelasan tentang gambar ilustrasi pada cerita ya. Apa sih gambar ilustrasi itu? Nah, gambar ilustrasi itu merupakan gambar yang terdapat pada sebuah cerita. Jadi ada cerita, disisipkan gambar. Nah, gambar ini fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menghidupkan cerita gitu. Jadi cerita yang tadi, yang Edo dan Parodi itu jadi hidup ya dengan adanya gambar ilustrasi tersebut. Oke, objeknya apa saja kalau untuk gambar ilustrasi? Bisa gambar manusia, hewan, dan tumbuhan. Terus untuk apa sih atau bentuknya apa sih gambar ilustrasi ini? Ya bisa berbentuk cerita bergambar kayak tadi ya. Bisa karikatur, bisa kartun, bisa komik, dan lain-lainnya. Lalu bagaimana langkah-langkah membuat gambar ilustrasi ini? Oke, di sini ada 3 langkah. Yang pertama itu kalian harus punya gagasan atau ide. Dari mana gagasan atau ide nih? Dari cerita yang kamu buat ya. Jadi cerita yang kamu buat seperti tadi Edo dan Parodi gitu kan. Parodi mengajak Edo gitu. Nah, di situ ada gambar Parodi, ada Edo yang diajak ke kandang kelinci milik Parodi gitu. Jadi gambarnya harus disesuaikan dengan cerita atau bacaan yang kalian buat. Terus setelah dapat ide, dibuatlah sketsa gambar mentah ya. Gambar ya tadi gambar misalkan idenya kan dari bacaan ya. Parodi mengajak Edo ke kandang milik Parodi. Nah, sketsanya berarti wah ada orang dewasa ya, ada anak kecil yang namanya Edo, dewasa yang namanya Parodi. Lalu dibuat kandang gitu kan dan beberapa kelinci gitu kan. Nah, itu sketsanya ya. Masih kasar lah kalau sketsa itu masih kasar, tapi sudah disusun siapa tokohnya ya kan, objek-objeknya apa saja. Nah, itu sketsa. Nah, yang terakhir itu pewarnaan. Jadi setelah dibuat sketsa pakai pensil ya atau itu baru diwarnain, disesuaikan warna. Misalkan wortel ya warnanya orange ya, jangan wortel warnanya hitam gitu kan, nggak cocok. Jadi harus dicocokkan seperti itu. Oke, untuk tugas SBDP nanti kalian buatlah satu gambar cerita sesuai kreativitas kalian. Jadi ada gambar cerita seperti contoh Parodi dan Edo tadi yang tentang kelinci. Pilihlah tema tentang gerak hewan saat mencari makan. Nah, kalian buat ceritanya dulu ya, petunjuknya nih ya. Buat ceritanya dulu, misalkan 3 paragraf lah. Jadi nanti kalau ada 3 paragraf ya berarti ada 3 gambar ilustrasi ya. Buat gerak hewan saat mencari makan. Bebas, misalkan kelinci sedang dengan induknya ya kan. Kelinci lapar, mencari makan, ketemu wortel lah, misalkan seperti itu ya. Nah, jadi buat ceritanya dulu, baru buat gambar sesuai dengan cerita kalian, seperti itu. Oke, kerangka hewan vertebrata. Kita masuk ke IPA ya. Kerangka hewan vertebrata. Hewan vertebrata ini hewan yang bertulang belakang. Oke. Hewan vertebrata itu memiliki rangka yang berbeda-beda sesuai dengan habitat tempat tinggal ya. Fungsinya dan cara hidupnya itu pasti beda-beda. Ikan yang habitatnya di air dengan ular atau dengan sapi yang hidupnya di darat itu akan berbeda bentuk rangkanya. Oke, fungsinya apa sih rangka itu? Fungsinya yang pertama tempat melekatnya otot. Jadi otot itu nempel atau melekat di rangka atau tulang ya. Apa bedanya rangka sama tulang? Kalau rangka itu sudah susunan beberapa tulang ya. Jadi udah membentuk rangka ikannya,
tulang-tulang ikan dari tengkorak sampai ekor itu sudah tersusun, itu namanya rangka ya. Jadi kalau tulang ya bagian dari rangka gitu kan. Jadi fungsi rangka ini tempat lekatnya otot. Terus yang kedua, melindungi organ tubuh dalam. Ya, organ tubuh dalam yang penting gitu kan. Itu dilindungi oleh rangka. Yang ketiga, menegakkan tubuh. Jadi rangka ini untuk menegakkan tubuh. Yang keempat, sebagai alat gerak tubuh. Nah, yang terakhir, membentuk tubuh. Itu fungsi rangka, atau mungkin bisa dicerna fungsi tulang. Oke, selanjutnya ciri khas hewan vertebrata adalah dia mempunyai tulang belakang sebagai sumbu utama tubuh. Nama juga vertebrata, jadi dia ciri khasnya bertulang belakang. Selanjutnya, contoh hewan vertebrata ini banyak ya. Misalkan di golongan Pisces itu ikan ya. Terus golongannya amfibi, katak, kodok, dan lain-lain. Golongannya reptilia seperti ular, buaya, dan lain-lain ya. Golongannya aves ya, itu seperti burung ya, burung bebas misalkan elang, prit, atau yang lainnya. Yang kelima, mamalia. Mamalia ini hewan yang menyusui atau yang melahirkan ya, seperti kelinci, kambing, sapi, dan lain-lain. Nah, itu contoh hewan vertebrata. Nah, ini contoh rangka ikan atau Pisces ya, bagian di sini ada tengkorak ya, ada tulang belakangnya, ini tulang belakangnya. Terus ada tulang rusuk ya, yang mungkin kalau kalian makan ikan itu duri-durinya ini itu adalah tulang rusuk ya. Dan beberapa bagian yang lainnya ya. Jadi ada tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk gitu kan. Ada sirip ya. Oke, lanjut. Ini rangka katak ya. Rangka katak juga sama, ada tengkorak, ada tulang belakangnya ini ya. Terus ada tulang untuk tangan dan kaki-kakinya ya, ada ulna, radius, humerus, seperti itu. Jadi terus ada tulang ekor juga, pangkal paha, ruas tulang belakang ya, seperti itu. Ada tulang belikatnya juga ya, bisa kalian lihat ya. Nah, ini contoh atau rangka ular atau reptilia ya. Ini ular, ada tengkoraknya juga ya, tengkorak. Nanti ada taring seperti itu. Nah, ini tulang belakangnya ya. Terus ada tulang ekornya juga gitu. Seperti itu. Oke. Nah, ini yang burung sama, ada tengkorak, ada tulang leher, ada tulang rusuk-rusuk ya, tulang dada, tulang kering, tulang panggul, dan telapak kaki, ada tulang jari kaki, dan tulang sayap ya. Nah, tulang belakangnya yang mana ya? Yang ini ya, tulang belakangnya. Oke, terus untuk rangka kelinci sama ya, jelas ini ada tengkorak, ada tulang belakang gitu ya, tulang leher, ini rusuk, ini bagian kaki atas namanya humerus, bagian kaki yang bawah itu ada ulna, ada radius gitu ya. Ini tulang kaki belakang, tulang kaki depan, tulang ekor, tulang panggul, tulang paha gitu ya. Nah, ini ruas tulang belakangnya ya, itu contoh. Nah, sekarang tugas IPA itu kalian catat gerakan-gerakan yang dilakukan hewan berikut. Ini ada 3 hewan. Terus organ gerak yang digunakannya apa? Ya, sapi gerakan-gerakannya apa? Terus organ geraknya yang digunakan apa? Lumba-lumba gerakannya bagaimana? Terus organ geraknya apa saja? Ular sama ya, seperti itu. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua untuk IPA, kalian buat model kerangka hewan vertebrata. Contohnya seperti gambar ya. Di sini ada badannya, ada kakinya, ada apa-apanya. Silakan dibuat, dicetak, terus digunting di kertas karton. Lalu setelah itu ditempel-tempelkan ya. Di sini ada tanda ininya ya, untuk menempelkannya atau untuk memasukkan atau untuk menggabungkan bagian-bagian tubuhnya. Ini kuda
Kuda ini termasuk hewan bertulang belakang atau vertebrata yang mamalia ya, gitu. Silakan dikerjakan. Oke, sekarang masuk ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini sama seperti pembelajaran yang pertama, masih tentang menemukan ide pokok. Ini sudah dijelaskan, ide pokok itu apa, gagasan atau ide yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Lalu ide pokok ini bisa disebut juga pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, pikiran utama. Ya, jadi ini nama lainnya ya. Nah, ini masih tentang paragraf. Paragraf ini terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, kalimat utama itu bisa di awal, bisa di akhir. Kalau di awal disebut deduktif, kalau di akhir disebut induktif. Nah, ide pokok ini ada di dalam kalimat utama. Nah, ini cara mudah menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Bagaimana caranya? Yang pertama, baca keseluruhan paragraf. Satu paragraf ini dibaca dari beberapa kalimat ya. Lalu tentukan mana yang merupakan kalimat utama. Dari beberapa kalimat, kalimat utamanya yang mana. Setelah temukan kalimat utama, temukan inti dari kalimat utama yang merupakan ide pokok. Seperti itu ya, gampangnya ya. Jadi ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Nah, ini contoh cara menemukan ide pokok sebuah paragraf. Ini contoh saja, nggak berkaitan dengan gerak hewan ya. Mengatur pola minum air itu ternyata sangat penting. Jangan sampai kita kekurangan cairan. Kenapa? Jika kekurangan cairan, kita bisa terkena dehidrasi. Nah, saat dehidrasi, konsentrasi kita berkurang dan badan kita juga akan terasa lemas. Nah, ini ada beberapa kalimat. Ada 1, ada 2, 3, 4. Ada 4 ya. Nah, dari 4 kalimat ini, kamu tentukan mana yang termasuk kalimat utama. Ternyata mengatur pola minum air itu sangat penting. Nah, ini kalimat utamanya. Nah, setelah ditemukan kalimat utamanya, ide pokoknya apa gitu kan. Ternyata pentingnya mengatur pola minum air itu. Jadi ide pokoknya itu pentingnya mengatur pola minum air. Paham ya? Jadi ide pokok itu bagian dari kalimat utama. Nah, tugas bahasa Indonesia ini nanti kalian baca kembali teks berjudul Gerak pada Ikan. Ya, kalau di LKS kalian mungkin halaman 13 ya. Setelah kalian baca, nanti temukan ide pokok dari setiap paragraf. Seperti itu. Karena paragrafnya ada berapa di situ? Ada 1, 2, 3 ya. Ada 3 paragraf, berarti ada 3 ide pokok. Oke, baik, selesai. Alhamdulillah. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, silakan membaca doa belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alamtanihi fardudu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma arinal haq haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana fa'na bima 'allamtana alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillah ala kulli hal amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan dari Bapak. Silakan dipelajari ulang-ulang video ini untuk memahami permapelnya ya, materi permapelnya. Jika untuk tugas nanti difotokan lalu dikirimkan ke WA Bapak. Dan untuk kehadiran silakan ketikkan komentar pada di bawah ya. Oke, terima kasih, itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.